Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Erik Andika, Eskom Emkom, sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman komputer. Perkenalkan, nama saya Mia Muslihah dengan NIM 2526201121 dari Program Studi Teknik Industri. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan proyek akhir UAS dengan judul Analisis Segmentasi Pelanggan Retail Elektronik berdasarkan perilaku transaksi menggunakan algoritma K-means clustering. Memasuki bab 1, pendahuluan. Latar belakang proyek ini berakar dari masalah nyata industri retail. Toko retail skala menengah seringkali kebanjiran data transaksi harian, namun kesulitan untuk memahami karakteristik spesifik setiap pelanggan. Sehingga efeknya efisiensi promosi menjadi rendah karena penawaran belum tentu sesuai dengan profil kebutuhan atau isi dompet pelanggan tersebut. Dengan melalui proyek ini, saya mengimplementasikan pendekatan machine learning unsupervised untuk membagi basis pelanggan menjadi beberapa kelompok kecil yang punya kemiripan sifat. Dengan begitu, manajemen bisa langsung tahu siapa kelompok pelanggan yang paling menguntungkan, siapa yang paling loyal, dan siapa yang hanya membeli barang murah. Sehingga pemasaran pun berubah dari massal menjadi personal dan tepat sasaran. Yang selanjutnya ada dataset dan sumber data. Dataset yang saya gunakan dalam analisis ini diambil secara publik melalui platform Kaggle dengan judul Retail Transaction Data for Customer Segmentation, yang berisi riwayat penjualan toko retail, produk elektronik, dan aksesoris. Datanya mencakup komponen penting seperti customer ID, produk, quantity, price per unit, total sales, transaction data, dan payment method. Selanjutnya bab 2 yaitu metode penelitian. Untuk mengkelompokkan pelanggan ini, saya menggabungkan teknik standar industri sains data, yaitu dengan menggunakan analisis RPM dengan algoritma K-means clustering yang menggunakan 3 variabel utama yang diekstrak dari data mentah. Yang pertama ada resensi. Resensi yaitu menghitung selisih hari dari transaksi terakhir pelanggan menuju batas akhir batas pencatatan. Karena semakin kecil nilainya, berarti pelanggan baru saja berbelanja dan masih sangat aktif. Yang kedua yaitu ada frekuensi, atau menghitung total akumulasi jumlah kedatangan pelanggan dalam satu periode waktu untuk mengukur tingkat loyalitas. Yang ketiga ada monetary. Monetary yaitu menghitung total nominal uang yang dihabiskan pelanggan yang mencerminkan kontribusi finansial langsung mereka ke toko. Setelah matriks SPM terbentuk, mengkelompokkan dilakukan menggunakan algoritma K-means yang mempartisi data berdasarkan kemiripan nilai menggunakan perhitungan jarak Euclidean atau Euclidean distance untuk menentukan jumlah kelompok klaster yang paling objektif dan optimal. Evaluasi dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu elbow method melalui pengamatan titik patah siku pada grafik WCSS dan Silhouette score untuk memastikan ketegasan batas pemisahan. Selanjutnya ada tahapan pengolahan data.
Di dalam langkah tahapan pengolahan data melalui beberapa sistematis berikut. Yang pertama ada pemrosesan data atau data klinik yang memuat dataset menggunakan pustaka Pandas. Kemudian yang kedua ada rekayasa fitur atau RPM extraction yang melakukan agregasi data transaksi mentah yang berdasarkan kelompok customer ID. Yang ketiga ada normalisasi fitur atau fitur sekali. Yang keempat ada pelatihan evaluasi yang menjalankan algoritma K-means pada data yang sudah dinormalisasi secara berulang untuk nilai kelompok yang berbeda. Selanjutnya ada bab 3, yaitu membahas tentang hasil dan pembahasan. Di sini dapat dilihat ada skrip. Pada skrip awal ini saya mengimpor pustaka utama seperti Pandas untuk memanajemen data frame, NumPy untuk operasi vektor, serta scalar untuk pemodelan clustering. Kolom data tanggal diubah ke dalam format data time agar bisa dikurangi secara matematis terhadap tanggal referensi. Melalui fungsi GoBay atau Customer ID, saya melakukan ekstraksi fitur perilaku pelanggan. Fungsi lambda berhasil merumuskan nilai resensi atau jumlah jeda hari sejak belanja terakhir. Argumen count merumuskan frekuensi atau total akumulasi transaksi, dan argumen sum merumuskan monetary atau total nominal uang belanja. Kemudian di baris kode ini juga ada tahap normalisasi data yang menggunakan standar scalar. Tahap ini wajib dijalankan karena rentang nilai pada kolom monetary atau pada kolom yang ada ratusan hingga ribuan itu jauh lebih besar daripada kolom frekuensi yang hanya berupa angka satuan. Penskalaan ini menyamakan bobot semua fitur agar algoritma K-means dapat menghitung jarak Euclidean secara adil tanpa bias pada fitur berangka besar. Nah, kemudian di sini ada hasil profil purata setiap klaster. Jadi setelah mengunci model final dengan 3 kelompok, program menghasilkan output tabel profil purata setiap klaster seperti yang tercantum pada laporan. Yang pertama itu ada klaster 0 yang memiliki rata-rata rekensi 1542 hari, frekuensi 2,28 kali transaksi, dan monetary sebesar Rp 1907.14, dan kelompok ini beranggotakan 7 orang. Mereka adalah kelompok potensial high spender atau pelanggan potensial yang nilai belanjanya lumayan besar tetapi jarang melakukan kunjungan. Yang kedua ada klaster 1 yang memiliki rata-rata rekensi yang sangat aktif, yaitu 2,50 hari, frekuensi tertinggi mencapai 5,12 kali transaksi, dan menyumbang monetary terbesar yaitu Rp 4.468.75.
Kelompok ini diisi oleh 8 orang. Ini adalah kelompok VIP atau Loyal Shoppers. Aset yang paling berharga, yang bertransaksi paling banyak dan berbelanja besar. Yang ketiga ada klaster 2. Di klaster 2 ini memiliki rata-rata rekensi 4,64 hari, frekuensi 2,52 kali, dan monetary paling rendah yaitu Rp 1197,05. Kelompok ini adalah mayoritas dengan jumlah anggota terbanyak, yaitu 17 orang. Mereka dikategorikan sebagai casual shoppers atau bargain hunters yang transaksinya masih sedikit dan sensitif terhadap harga barang murah. Yang selanjutnya, mari kita perhatikan ada grafik elbow method. Grafik ini adalah gambaran hubungan antara jumlah klaster dengan nilai WCSS atau inersia. Tujuan metode ini adalah mencari titik di mana penambahan klaster baru tidak lagi memberikan penurunan WCSS yang signifikan. Pada grafik ini, kita dapat melihat penurunan tajam dari klaster 2 ke klaster 3, dan kurva mulai melandai secara konsisten tepat membentuk sudut patahan atau siku pada titik jumlah klaster K sama dengan 3. Ini merupakan indikasi pertama bahwa 3 klaster adalah jumlah yang paling ideal. Yang selanjutnya yaitu grafik silhouette score. Kita dapat melakukan validasi silang menggunakan grafik silhouette score karena berfungsi untuk mengukur seberapa bagus, seberapa padat dan jelas pemisah antara kelompok data. Karena semakin tinggi nilai mendekati 1, maka pengelompokannya semakin baik. Berdasarkan grafik hasil eksekusi program, meskipun nilai tertinggi berada di angka 2, memilih 3 klaster tetap merupakan pilihan yang sangat bagus dan seimbang karena nilainya masih cukup tinggi, yaitu berada di atas 0,42. Kombinasi dari elbow method dan silhouette score ini memberikan dasar objektif yang kuat bahwa membagi data menjadi 3 kelompok akan menghasilkan segmen pelanggan yang detail dan relevan untuk kebutuhan bisnis retail. Yang selanjutnya yaitu grafik scatter plot atau diagram pencar. Di diagram ini, visualisasi menyeluruh dapat kita amati pada grafik scatter plot atau frekuensi vs monetary. Karena grafik ini memperlihatkan bahwa pelanggan retail berhasil dikelompokkan menjadi 3 segmen yang terpisah dengan sangat jelas tanpa adanya tumpang tindih atau overlapping data. Pola grafik menunjukkan tren yang positif dan masuk akal, di mana pelanggan yang posisinya makin ke kanan atau makin sering datang bertransaksi, secara linear posisinya juga makin ke atas, atau menyumbang total pengeluaran yang jauh lebih besar pula. Bisa dilihat di sini ada beberapa warna yang bisa kita sebut dengan segmen. Yang pertama ada warna merah yaitu segmen 0. Yang kedua ada warna biru
yang menandakan berarti segmen 1, dan yang terakhir ada warna hijau yang mengartikan segmen 2. Pada kelompok segmen 1 atau simbol biru, yaitu untuk berkumpul secara rapi di area kanan atas atau loyal dan bernilai tinggi. Yang kedua yaitu ada kelompok segmen 0 yang ditandakan dengan bulatan merah, yang berarti berkumpul di area kiri atas atau belanja besar tetapi jarang berkunjung. Yang terakhir ada kelompok segmen 2 yang ditandai dengan kotak hijau, artinya menumpuk menjadi kelompok mayoritas di area bawah atau nilai pengeluaran paling rendah. Berdasarkan profil rata-rata kelompok yang dibentuk oleh program, pelanggan retail elektronik ini sukses terbagi menjadi 3 karakteristik yang terpisah rapi pada grafik scatter plot, yaitu ada cluster 0 atau VIP atau high spenders yang artinya kelompok pelanggan premium yang memiliki pelonggaran belanja besar. Strategi bisnis yang tepat untuk mereka adalah pemberian program loyalitas premium, penawaran cicilan bunga 0%, atau akses prioritas produk generasi baru. Yang kedua ada cluster 1, frequent shoppers, yaitu kelompok pelanggan loyal yang paling sering berkunjung kembali ke toko. Strategi yang tepat adalah menerapkan sistem poin hadiah berantai atau promosi cross-selling, paket bundling, aksesoris pendukung. Yang terakhir ada cluster 2 atau casual bargain hosters, kelompok mayoritas yang transaksinya masih sedikit dan nilai belanjanya rendah. Retensi mereka dapat dioptimalkan melalui kampanye kupon potongan harga khusus untuk memicu mereka kembali berbelanja. Yang terakhir ada bab 4, penutup. Di bab ini yaitu ada kesimpulan dari proyek UAS pemrograman komputer ini. Kesimpulannya adalah metode unsupervised learning dengan algoritma K-means terbukti berhasil melakukan segmentasi pelanggan sektor bisnis retail secara akurat. Integrasi analisis fitur RPM sangat efektif dalam menyederhanakan data transaksi mentah yang rumit menjadi metrik perilaku yang memiliki nilai strategi tinggi. Pembentukan 3 klaster optimal memberikan batas pemisah yang jelas antara kelompok pelanggan premium, pelanggan loyal, dan pelanggan kasual. Melalui analisis berbasis data objektif, hasil pemrograman ini, pihak manajemen toko retail elektronik beralih dari strategi pemasaran massal konvensional ke pemasaran berbasis kelompok atau cluster based marketing yang jauh lebih efisien, terukur, hemat biaya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.